Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di-subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Masih melanjutkan kemarin tentang modeling and simulation, sekarang untuk discrete and continuous system. Seperti kita ketahui, sistem itu ada discrete, ada continuous, ada static, ada dynamic, deterministic, dan stokastik. Kita bahas sedikit dulu. Ini hanya brief saja, nanti kita akan bahas pada sistem yang lebih detail nanti, yaitu komponen pada sebuah sistem ya. Sebuah sistem yang statik, apa bedanya dengan dynamic? Kalau istilah umumnya statik ada diam, dynamic bergerak. Istilah less activity, kalau dynamic dia aktif sekali ya. Kita lihat di sini simulation represent a system at particular point in time, ya, in time. Sementara dynamic represent system as they change over the time, terus berubah setiap waktu ya kan itu. Oke, jadi kita lihat the simulation of the coin toss game. Di shopping komplek atau di tempat-tempat permainan, ada permainan anak, dimasukkan koin dia akan hidup. Sekali masuk koin ya, sekali saja kan gitu. Atau contoh yang dynamic, kalau di sini contohkan di operasi sebuah bank dari jam 9 sampai jam 4 aktivitas terus ada saja kan, beroperasi. Nah, itu disebut dynamic. Sistem yang dynamic berbeda dengan sistem yang statik. Saya contohkan lain. Statik ini kalau diibaratkan dalam sebuah sistem, bukan tidak ada aktivitas, tapi less activity. Sebuah sistem yang aktivitasnya kurang, tidak banyak, tidak banyak. Sebagai contoh begini, Anda mengisi sikat KRS di sikat, mungkin satu semester hanya sekali saja kan gitu. Melihat nilai di sikat itu sekali satu semester saja, less activity. Bahkan yang baru-baru ini penerimaan mahasiswa baru untuk WIR setahun sekali saja. Panitianya bekerja, bukan tidak bekerja, maksudnya peaknya itu hanya setahun sekali saja. Setelah itu diam, kan gitu. Kalau dynamic terus beraktivitas. Kita lihat di kampus sekarang buka, di TU setiap hari ada saja yang mengurus berkas-berkas, administrasi dan lain-lain. Dynamic ya. Ada yang deterministik, stokastik. Kalau di sini lihat content no random variables, yang merah ini exactly at the schedule of one, ini ada teori saja, nanti Anda bisa baca lagi. Sementara stokastik, one or more random variables, estimate a true characteristic. Ini perbedaannya. Tapi saya nggak meng-highlight, kita akan fokus ke nanti discrete and continuous system. Seperti yang kita bahas tadi kan gitu, discrete and continuous di pembahasan. Discrete adalah not always used to simulate discrete. Mirip dengan static dynamic tadi. Ada kejadian, tetapi kejadiannya itu tidak continue, tidak seperti continuous time sini. Terus ada kejadiannya. Kalau kita bisa contohkan begini, ini ada saya contoh. Oke, ini masih teori. Discrete the state variable change only the countable numbers, seperti yang saya contohkan tadi. Salah satunya juga pengisian sikat tadi. Dapat dihitung, setahun hanya 2 kali Anda mengisi KRS, kan itu. Memang jadwal 2 kali saja di awal semester. Paling banyak pun 3 kali, karena kalau ada semester pendek, kan gitu. Nah, sementara number of point time. Sementara continuous, the state variable change in continuous way. Continuous terus, ya kan itu. Beraktivitas terus. Ada contoh lain juga, the state variables. Ini saya contohkan grafik sini. Kejadiannya sekali-sekali saja, tetapi mempunyai nilai yang hopping. Contoh lain, Anda mungkin lihat di rumah makan atau di rumah makan. Kalau dia buka dari pagi sampai malam, mungkin pagi ada orang sarapan, ya ada jumlah orang ramai.
Mungkin sarapan jam 6 sampai jam 8 kan gitu rame. Setelah itu 8 sampai jam 11 sepi. Biasa kan makan siang jam 11 sampai 1. Nanti ada rame lagi. Atau setelah makan siang jam 1 habis sepi lagi. Nanti malam lagi jam 6 atau jam 7 sampai jam 9 atau jam 10 kan itu. Nah, itu discrete. State variable change instantaneously. Instant. Tiba-tiba berubah cepat. Satu nggak ada, berubah cepat. Nggak ada kan gitu ya. Sementara continuous, constantly respect to the time. Examples, grafiknya ada terus ya. Berubahnya tidak drastis. Kenapa saya contohkan ini? Supaya Anda bisa merelatekan. Kemarin saya contohkan ketika Anda membuat sebuah sistem yang berkaitan dengan sistem informasi atau IT, Anda orang IT, teknik informatika, Anda harus melihat sistem itu bagaimana kondisinya yang diujikan. Discrete atau continuous, kan gitu. Yang dibutuhkan seperti apa. Sehingga Anda bisa mampu mendesain sebuah sistem yang reliable. Jangan dia butuh beroperasi 24 jam. Anda desain sebuah sistem yang biasa-biasa saja. Nanti nggak mampu mengakomodasi. Kan gitu. Ini contoh lain discrete. Sebuah tangki. Dia mengisi air mungkin sehari satu kali saja. Ya. Tangki air. Kayak di rumah kita ada tangki air. Ngisi sekali 1 hari saja. Satu hari sekali saja. Nanti sudah nggak ada lagi kan. Penuh sudah diisikan lagi. Ini tangki yang doubles. Ya. Ini contoh yang discrete. Ini grafiknya. Grafik contoh T1, T2 untuk tangki yang 2 ini. Ya. Nah, ini contoh lain juga. Kalau Anda ingin mengetahui XT jumlah volume dari tangki tersebut. Dia sekali saja discrete. Sementara yang continuous, ini ada contoh yang modeling sebuah wind turbine untuk power generation, bangkit tenaga angin, tenaga surya, solar cell, solar panel, continuous walaupun ada angin yang besar, kecil, continuous, tapi tetap dia beroperasi. Kalau ini mulai pagi sampai sore dia tetap beroperasi. Saya contohkan ini secara Anda mudah memahami. Nanti dikaitkan, nanti kita akan kita kaitkan dengan sistem informasi. Ya, ini contoh tadi wind turbine tadi dia beroperasi terus continuous grafiknya. Nah, ini beberapa contoh sebagai pembuka. Ada static dynamics, deterministic, stochastic, sama discrete dan continuous. Anda harus paham ketika Anda ingin membuat sebuah sistem, nanti sistem ini berbentuk apa, kan gitu ya. Apakah discrete, apa continuous, kan gitu ya. Bagaimana operasinya. Nah, ini sekarang kita akan membahas sistem komponen of the system, kan gitu ya. Di dalam sebuah sistem, idealnya ada beberapa komponen. Seperti kita lihat sini, ada beberapa komponen idealnya. Yang pertama entitas. Entitas merupakan object of interest in the system. Entitas merupakan sebuah objek ya, objek utama in the system. Ini Anda harus pahami benar sebagai objek utama di dalam ketika Anda ingin membuat sebuah sistem atau informasi, apa yang menjadi main object of interest-nya. Saya contohkan tadi sistem informasi akademik aware di SIKAD kita, the main object identitas adalah mahasiswa, ya, karena pengguna utamanya mahasiswa. Melihat nilai, mengisi KRS, bahkan yang sistem lengkap tuh berapa tagihan SPP Anda, berapa pembayaran yang harus dilakukan, itu semua ada di situ. Ya, situ ya. Yang kedua ada atribut, property of the entities, bagian dari entitas ini. Ya, nanti kita lihat contoh. Yang berikutnya the collection of variable necessary to describe. Ada state di sini, ada state. The collection of variables necessary to describe the system at particular time related to the study object and study. Ada state-nya apa? Ya, sibukkah kayak tadi disikat begitu pengisian KRS, saking banyaknya orang sampai traffic jam, tidak bisa login, hang kan gitu, crowded, ya kan gitu. Setelah itu sekarang Anda bisa login di SIKAD lancar saja, karena tidak masa pengisian,
jarang orang masuk ke sistem SIKAD itu, sudah lancar saja kan gitu. State-nya apa permasalahannya kan itu. Nanti aktivitas, the actions, an action that takes place over a period of specific length and the change the state of the system. Nih, Anda bisa lihat aktivitas, tadi saya sudah sampaikan juga, kalau Anda di sistem SIKAD, nanti aktivitasnya apa? SIKAD lihat nilai. Atau sistem yang lain, Anda membuat mungkin sebuah sistem informasi penilaian siswa di sekolah ini kan itu. Ada sebuah sistem gurunya bisa menilai ya untuk setiap hari penilaian harian, mingguan, bulanan kan itu. Yang menjadi main objeknya adalah siswa di sekolah kan gitu. Seterusnya yang menjadi aktivitasnya apa? Guru mengisi nilai harian, nilai rapor kan gitu. Nilai mingguan, bulan nanti dilaporkan gitu. Eventnya ada ya, event instantaneous occurrence that matches the state of the system. Occurrence, kejadian. Apa kejadiannya kan gitu. Ada eventnya. Jadi ini yang Anda harus perhatikan. Harus perhatikan dalam sebuah sistem itu. Sebenarnya sistem itu apa? Ya. Nanti saya akan contohkan. Bahkan kemacetan di persimpangan itu sebuah sistem. Anda membuat sebuah sistem informasi untuk sekolah itu sistem. Membuat website UIR adalah sebuah sistem. Entitasnya siapa? Ada pengunjung yang ingin lihat UIR ini, saya mau kuliah di UIR. UIR ini jurusan apa aja, prodi apa aja yang ada. Dilihat, oh hukum ada, teknik ada, IT ada, oh kedokteran nggak ada. Jadi entitas utamanya ada visitor. Ya. Apa aktivitasnya? Ngecek fakultas, mungkin ada informasi lokasi pembiayaan dan lain-lain. State-nya apa, event-nya apa, kan gitu ya. Nah, itu Anda harus pahami. Bahkan saya bilang tadi, website yang Anda buat itu adalah sebuah sistem. Nah, ini kita contohkan berikut ini. Kalau di kelas saya akan tanya satu-satu ini. Ini ada entitas, customer, ada events, ada activity, ada state variable, ada attribute. Saya akan tanya di kelas, ini kejadiannya di mana kira-kira, kan gitu ya. Ada entitasnya, ada entity, customers, ya kan itu. The event is arrival and departure. Mungkin dia datang jam 8, nanti selesai jam 9, kan gitu ya. Kan gitu ya. Aktivitinya apa? Making deposit. Dia hanya setoran. Making deposit is setoran, ya kan itu. Atribut apa? Ada balance in the customer account, deposit, check deposit, whatever is it. Ada atribut bagian dari entitas ini, kan gitu ya. Nanti state-nya apa? Apa yang dia sebutkan? Ada pernyataan busy teller. Dia antri di sini ada busy teller. Customer waiting in line being served. Arrival time for the next customer. Artinya apa? Ini saya contohkan supaya Anda tergambarkan secara visual. Sebenarnya saya ingin mencontohkan sebuah sistem misalnya. Website tadi saya contohkan. Website tadi, ketika website tadi apa yang menjadi entitas, aktivitas, atribut, state, dan eventnya itu. Ya. Ini contoh yang Anda mudah pahami supaya nampak apa itu di sistem. Yang kedua ini traffic jam. Lagi kalau di kelas saya akan tanya satu-satu ini. Traffic junctions. Example traffic junction. Ini kemacetan di persimpangan. Junction itu persimpangannya, persimpangan. Apa yang menjadi entitas di sini? Sambil Anda berpikir juga. Apa yang menjadi entitas, menjadi atribut, menjadi state, activities, dan entitasnya mungkin kendaraan ini. Cars, vehicles. Kendaraannya, vehicle kendaraan, ada truck, ada cars, ada sedan dan lain-lain, kan itu. Ada atribut bagian situ, ada state-nya kan gitu, ya penyataannya. Traffic jam, ya state-nya dia menyatakan traffic jam. Kemacetan, aktivitasnya apa? Supir lagi driving, dia beraktivitas mengendarai, driving, mengendarai kan gitu. Eventnya kapan? Kapan kejadiannya? Mungkin di persimpangan ini waktu pagi sama sore, jam kantor, pagi berangkat kerja, pulang jam sore kantor, kan gitu ya. Nah, Anda harus state kan itu apa? Nanti Anda sambil pikir di rumah. Ya. Kalau di kelas saya akan kasih tanya satu-satu di latihan apa menjadi entitas, kenapa kendaraan, apa alasannya kan gitu.
Contoh lain, example train ticket counter kan gitu ya, ticket counter. What is the entity, attribute, state, activity, and event kan gitu ya. Apa yang menjadi entitas di sini? Of course customer. Customer ini kalau tadi bank nasabah, kalau sini calon penumpang kan gitu ya. Antrian di counter tiket kereta kan gitu ya. Lihat di sini ada atributnya, orang berdasarkan state-nya kapan antri membeli tiket, aktivitasnya membeli tiket. Di sini ada state-nya, dia menyatakan queue, antri kan itu. Aktivitasnya dia ingin membeli tiket kereta mungkin ya. Ada event kapan? Biasanya moda transportasi ini kan akan rame ketika ada hari-hari besar nasional kan gitu ya, perayaan-perayaan gitu ya. Nah, kita bisa melihat. Nah, nanti akan saya contohkan. Ketika Anda merancang sebuah sistem, saya bilang tadi website Anda buat pun sistem. Ini kita bicara sistem yang benar-benar terstruktur, yang prosedural, ya, terencana, bukan sistem seperti yang saya kemarin tugas semester lalu, buat sebuah sistem atau database untuk mendata kawan-kawan Anda di kelas hanya 35-40 orang. Ambil laptop buat create database simple PHP atau apa kan gitu, MySQL. Buat database, jadi selesai. Bukan itu maksudnya. Anda harus merancang, mendesain. Seperti apa? Kita berbicara pikir bukan yang 40 orang, 50 orang, yang 4 juta orang, ya, 400.000 orang kan gitu ya. Database sebuah nasabah perusahaan atau bank atau apa saja. Bagaimana Anda mendesain itu ya, melihat sistem itu, siapa pengguna sistem itu tadi ya. Atau kita lihat mungkin online shop, toko online, dia ingin membuat sebuah toko online karena trennya sekarang online semua. Kira-kira calon pelanggannya itu ada 1.000, 2.000 orang, bahkan 10.000 orang. Bagaimana Anda mendesain itu yang mampu men-serve mungkin transaksinya 1.000 orang per hari dan lain-lain. Oke. Oke, sebentar lagi saya akan absen seperti biasa. Nah, saya harap Anda paham dalam sebuah sistem itu apa yang perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan untuk melihat sebuah sistem. Bukan seperti yang kuliah pertama kemarin saya sampaikan, ketika Anda di kampung membuat rumah, tolong saya buat rumah, besok datang pakai ambil gergaji, bawa parli, bawa martil, bawa palu, buat skop semen dan lain-lain. Di mana model rumah? Bukan tidak bagus rumah jadi, tapi tidak terstruktur, tidak terencana dan bagus. Anda membuat database yang tadi di kawan-kawan dari satu kelas 40 orang, bukan tidak jadi bagus, malah bagus jadinya, cepat kan gitu. Tetapi tidak terstruktur. Nah, biasanya untuk sistem yang besar, dia perlu perencanaan yang matang. Ketika Anda nanti deal dengan satu project atau membuat satu sistem di perusahaan ketika Anda bekerja, tolong buatkan saya sebuah sistem informasi untuk database 10 juta. Jarang Anda harus menunjukkan dulu modelnya, begini rancangannya, coding, development itu nanti terakhir itu. Okay. Maksudnya supaya Anda terbiasa membuat sistem yang terencana, prosedur dan lain-lain. Ini ada slide untuk way to study a system. Bagaimana kita melihat sistem ini? Saya contohkan tadi bahwa bahkan website itu adalah sistem. Ya. Sistem informasi bukan sistem itu hanya, bahkan tadi kemacetan itu adalah sebuah sistem ya. Sistem itu seperti apa? Kita lihat di sini. Sebelum kita membuat sistem, seperti mari saya contohkan, kalau orang buat rumah yang benar-benar bagus, developer kan gitu, dia buat gambar rumah dulu, berapa kamar, berapa lantai dan lain-lain. Setelah jadi prototype modelnya, dia kasih tukang bangun, udah mengikuti model yang dia buat. Begitu juga sistem, ada eksperimen untuk mendapat data tadi ya kan gitu ya. Ada eksperimen with actual system, ada eksperimen with the model of the system kan gitu ya. With actual, with a model kan gitu ya. Nah, kalau tujuannya kita ingin mendapatkan hasil tadi. Kalau kita ingin, saya contohkan ke IT lah.
tolong buatkan saya satu informasi, sistem informasi 1 juta database. Nasabah saya sekitar 1 juta. Anda nggak bisa langsung coding buat aja ini, nanti kalau kurang kita tambah. Nggak bisa seperti itu. Kayak tukang di kampung kita buat aja, nanti kalau kurang tambahkan aja pintu sini. Ini kurang bagus, bongkar lagi. Bukan seperti itu. Kan itu. Anda harus merancang, mampu nggak begini, kan gitu. Anda harus membuat satu eksperimen, uji coba atau memodelkan. Ada eksperimen with actual system, ada eksperimen with a model. Apa bedanya? Contoh begini. Eksperimen with actual model ini pena. Ya, saya contohkan supaya Anda nampak ini benda barangnya kan gitu. Saya ingin tahu ketinggian berapa pena ini jatuh supaya dia pecah kan gitu. Pena ini akan pecah pada ketinggian berapa kalau dijatuhkan kan gitu ya. Kenapa? Saya ingin menguji. Jangan-jangan nanti saya nulis jatuh pecah kan gitu. Ketinggian diuji 1 meter, 2 meter, 3 meter, 5 meter baru pecah. Oh ini bagus. Jangan sampai setengah meter aja udah pecah. Rata-rata meja kita kan 1 meter, 0,8 meter. Sering jadi kita letak pena di meja jatuh. Sekali jatuh pecah. Pena ini harus tahan, kalau jatuh sekali 2 kali di atas meja masih bagus. Bisa nulis, kepalanya nggak pecah begitu ya. Diuji, ambil 1 pena, 2 pena, 3 pena, sampai 5 pena, sampai 5 meter. Sudah, kan gitu ya. Sudah, nggak masalah. Pena 10.000, 15.000, kan gitu ya. Ambil 5 buah 50.000 sampel, nggak masalah. Pengujian duit aktual, kita dapat hasil akurat daripada kita buat simulasi. Contoh lain, pengujian dengan mobil. Kita lihat perusahaan mobil menabrakkan ke dinding untuk mengetahui impact-nya. Ya, seberapa parah kalau kecepatannya 60, 80, 100 km per jam ditabrakkan, berapa impact-nya kan itu. Dia untuk melihat safety-nya itu, ya. Oh, material di depan ini harus dibuat baja atau yang keras karena kalau tabrak nanti ada impact-nya begini untuk penumpang. Penumpangnya harus begini kan gitu ya. Dia ambil harga mobil ke 20-30 yang dummy, istilah mobilnya, mesinnya bukan dia kasih mesin asli kan gitu. Similar saja. Penumpangnya begitu ya. Menguji. Itu pengujian with actual. Tetapi ada hal-hal tertentu tidak bisa dibuat dengan aktual situasi. Harus dimodelkan. Contoh, ada hal-hal yang materialnya agak mahal, ya, dia harus membuat simulasi, kan gitu ya. Yalah, kalau tadi pena harga 10.000, dia jatuhkan 5 buah baru 50.000, nggak masalah kan gitu ya. Mobil tadi biasa untuk mendapatkan hasil akurat, dia bisa buat simulasi mobil-mobilan, tapi kan hasilnya tidak dapat akurat seperti ini, ya, seperti aslinya kan gitu. Nah, dia buat model sebagai eksperimen, model ini seperti ini nih. Karena ada hal-hal biaya besar, kita lihat sini, ini kapal tanker, dia ingin menguji kalau ini ditenggelamkan, kalau ditabrak bagaimana. Kalau dengan aktual fisikal ini, harganya mungkin mahal, 200-300 miliar, mungkin 500 miliar, kalau tabrak 500 miliar habis, kan rugi besar, biayanya besar. Dia buat model, ya kan model. Ada hal-hal kayak pesawat mungkin. Pesawat Boeing harganya 1 triliun. Kalau dijatuhkan dari 30.000 kaki, apa terjadi? Hancur kak? Jatuhkan 1, 2, 3. Ada 10.000 kaki, 20.000 kaki. 3 buah 3 triliun. Enggak terlalu besar kosnya kan. Orang buat sebagai model, prototype. Kalau kapal tankernya mungkin panjang 100 meter, dia buat 1 meter saja kan gitu. Ya, menyerupai ini prototype, hanya model saja kan gitu ya. Replika, kalau dia ingin menguji gelombangnya dari depan, dari samping, dari belakang, dia buat di kolam. Kalau ini di laut, ini di kolam. Replika. Ya, saya ingin kapal ini kecepatannya 20 knot, dia letakkan mesin replika ini kan gitu ya. Baru jangan saya buat kecepatan 20 knot, masukkan mesin mungkin 500 HP, nggak sampai 20 knot, tukar beli mesin baru lagi, nggak mungkin. Nggak seperti itu perancangan. Anda seperti itu tadi. Tolong desain saya buat database 1 juta nasabah. Kita coba aja 5 server beli. Nggak sanggup nanti beli lagi. Nggak seperti itu. Itu bukan yang profesional, tidak prosedur. Kan gitu ya. Kayak di kampung tadi. Buat aja rumah, kita bangun. Oh, pintu dia nggak bagus letak sini. Dibongkar lagi, pindah tempat lain. Bukan itu, nggak.
proper way, kan gitu ya. Nah, itu kenapa perlu adanya model, ya model. Nah, begitu simulation with model ada bagi dua, physical model dan mathematical model, ya. Nah, physical model tadi ini physical model dan mathematical model. Physical model tadi saya sudah tunjukkan begini. Ini model yang secara fisik nampak, ya. Bahkan fisik pun kalau ini mungkin 200 miliar, 300 miliar, ini 2 juta, 3 juta saja. Nggak mau, saya mau nggak mau keluar uang 3 juta pun nggak mau keluar. Saya mau pakai analisa saja. Nah, seperti ini tadi. Mobil ini ditabrakkan, nggak perlu mobilnya, dia hanya pakai matematika aja. Kalau kecepatannya sekian, gravitasi sekian, berat mobil sekian, gravitasi dia dapat itu. Kalau dibenturkan pohon dapat sekian impact-nya, kan gitu. Force-nya dapat F-nya, kan gitu. Average F-nya, kan itu. Sekian ribu lebar. Pasti dia nggak ada buat mobil benar-benar, ya. Dia buat secara analisa. Dia akan dapat kalau orang berdiri depan ini bagaimana, kan gitu ya. Nah, itu eksperimen with physical mathematical secara teori, analisis secara matematika ya. Anda paham ya? Nah, yang banyak terjadi itu sekarang simulation with computer science, secara computerized analisa simulasi menggunakan matematika tetapi sebenarnya ini komputer, simulation menggunakan komputer. Game Anda itu sebenarnya simulasi. Anda mensimulasi atau kita lihat banyak simulasi menggunakan visual di komputer. Sebenarnya itu di dalam itu ada mathematical model. Ya, dia lihat buat visualnya seperti ini. Saya contohkan begini. Ini bagian ini bidang ketika orang ingin membuat antena, buat desain, ya, dia pakai komputer visual. Ini mungkin mesin pesawat mungkin ya, kan itu ya. Kalau diperbesar radiusnya itu berapa tekanan dan lain-lain. Disimulasi di komputer supaya nampak, kan gitu. Komputer hanya memvisualkan saja. Idealnya di matematika di sini, ya. Nah, dia terjemahkan dalam bentuk visual supaya mudah mendapatkan gitu. Seperti ini antena. Ketika Anda merancang sebuah antena, kalau ukurannya besar, berapa banyak jangkauan antena ini? Disimulasikan radiasinya kemana saja antena ini. Nah, itu yang banyak tren. Simulation adalah super tool. Mungkin Anda lebih tahu orang jaringan ya. Anda bisa pakai Cisco, Tracer dan lain-lain. Ketika saya ingin mentransmit datanya sekian besarnya, kira-kira sebegini cepatnya, errornya segini, data losses begini. Simulasi sebelum Anda membuat ini, atau saya membuat local area network, ya, yang kecepatannya mau 10 mega, kan gitu. Usernya sekian 100, tapi tempatnya di sini kayak di WIR, kan gitu. Anda bisa mensimulasikan ketika user ini akses download dan lain, dapat mensimulasikan seberapa bandwidth yang ada dibutuhkan, fiber dan lain-lain, kecepatan dan lain. Anda bisa mensimulasikan berapa delay dan lain-lain, losses. Simulasi is super tool. Nah, sama dengan tadi saya bahas di sini, simulation is super tools. Anda harus mensimulasikan. Ketika Anda membuat sebuah sistem ya, apa saja, website kah, database kah, sistem informasi, aplikasi mobile, itu sebuah sistem. Anda harus bagusnya memodelkan. Ketika Anda bekerja nanti di perusahaan, dapat project, dapat order, membuat sistem, Anda nggak langsung coding, nggak langsung develop, ya. Anda harus ini caranya, cara memformulasikan apa kebutuhan, apa permintaan user, customer itu. Saya punya nasabah, saya ingin jalan 24 jam, 1 juta, 24 jam kapan saja, internet banking kan gitu ya. 24 jam orang bisa transaksi. Setting of the object and overall project. Nah, Anda harus setting dulu, kan gitu ya. Setting apa yang menjadi objektif, apa kebutuhan, targetnya apa. Kayak membuat sikat. Target mahasiswa lancar mengisi KRS tanpa ada traffic jam, tanpa ada hang dan lain-lain. Gitu. Dari mana Anda tahu? Dan Anda harus mengumpulkan data dulu, data collection. Oh, biasanya mahasiswa UIR kalau awal semester dia akan bersamaan mengisi dalam 2.000-3.000 orang. Mahasiswa 26.000, bersamaan mengisi 26.000. Nah, dia memodelkan, membuat konsep. Seperti kapal tadi, ada pelanggan,
tolong buat saya kan kapal panjang untuk angkat barang, kan begitu. Pokoknya angkat barang banyak. Anda harus buat tanker atau buat angkat minyak, cairan atau kargo, kontainer kan gitu ya. Anda harus buat sebuah model. Jangan ditanya customer mau seperti apa. Anda harus mampu merancang. Sama orang, tolong buatkan saya rumah tinggal. Keluarga saya ada 10 orang, kan gitu ya. Ada Anda harus mampu. Oh, kamarnya ada 6 orang untuk anaknya, pembantunya ada 2 misalnya kan gitu ya. Mana kamar pembantu, kamar anaknya, berapa tingkat, lantai 2, karena ukuran tanah kecil 2 lantai kan gitu. Anda harus mengajukan itu, jangan ditanya. Kan gitu. Itu baru profesional, Anda datang. Nah, kalau tolong buat saya kapal pengangkut barang. Karena barang tentu yang banyak kosong di depan. Kalau biasanya tanker ini krunya 20-30 orang aja, 20-an orang kan gitu. Sedikit saja kamar. Nah, kalau saya ingin membuat kapal pesiar, penumpangnya untuk turis 2000 penumpangnya gitu, Anda harus buat kamarnya banyak kan gitu kapal pesiar. Nah, gitu contoh. Ketika Anda dapat minta, tolong buatkan saya sebuah sistem informasi untuk nasabah saya atau customer saya 1 juta orang, Anda harus mampu memodelkan itu, membuat konsep. Setelah itu translate, gitu ya. Dapat dari mana data? Kayak online shop tadi, toko online. Biasanya toko konvensional manual saya setiap hari ada pengunjung 100-200 orang. Kalau online mungkin lebih lagi, bisa double. Saya buat 400-500 kan gitu ya. 400-500. Anda harus mampu translate itu konsep tadi menjadi sebuah model translasi. Setelah itu memverifikasi, benar nggak? Ya, memverifikasi. Kapal tadi dimasuk 100 HP. Benar nggak nyampe 200 knot itu? 20 knot kecepatan kan gitu ya. Nah, ukuran kapal 100 kali 30. Bisa nggak nyampe ini muatannya sampai 1000 ton AC, 10 ton kan gitu. Anda harus memverifikasi kan gitu ya. Mobil tadi dengan mesin sekian 2000 cc misalnya, mobil sedan maksimum kecepatan bisa 200. Betul nggak? Anda verifikasi. Ya, verifikasi. Setelah diverifikasi, makanya dulu ada pelajaran yang khusus verifikasi dan validasi. Baru experimental design. Ya, experimental design, coding kalau istilahnya. Anda rumah tukang itu baru masuk di sini. Ya, rumahnya dirancang, dicek lagi, memverifikasi benar nggak untuk ini bisa untuk 6 orang nggak kamar ini kan gitu ya. Desainnya sesuai nggak dengan kebutuhan customer tadi, rancangan tadi. Anda buat database untuk 1 juta, mampu nggak 10 data seperti ini? Anda simulasikan atau di Cisco Tracer di jaringan Anda buat simulasi rata-rata 10 mega untuk download atau dan lain-lain. Mampu nggak begitu? Nah, setelah itu mampu baru jaringannya ditarik kabel, baru rumah itu akan dibangun, baru buat coding di sini. Ya. Production di sini, di production run ini. Ya, SPM sudah dapat, baru kita buat dokumentasi dan lain-lain. Nah, intinya begini, saya mau ini slide terakhir. Oke. Ketika Anda buat sistem itu, ya, nggak langsung membuat. Ketika Anda, tolong buat saya sistem informasi, nggak langsung coding. Bukan seperti yang tugas yang simple, pendataan nama-nama satu kelas Anda. Tetapi Anda mendesain, membuat konsep dulu. Apa yang diperlukan? Kan itu program apa yang cocok Anda buat aplikasi ini. Nah, itu Anda rancang semua dulu. Terakhir baru production, kan gitu. Production itu terakhir ketika rancangan Anda semua sudah bagus, ya, sudah bagus. Baru Anda production. Nah, intinya saya sampaikan seperti ini. Dalam sebuah sistem kita harus buat memodelkan dulu, modeling. Mungkin ini secara umum model itu nanti kita pelan-pelan pendekatan bagaimana approach ke pemrograman, buat aplikasi startup dan lain-lain, itu semua sistem semua, ya, semua sistem. Oke, ini untuk materi kita kali ini. Maaf sebelumnya Pak, begini Pak, saya kurang paham tentang model gitu Pak. Itu gimana Pak model tuh Pak? Sama kayak contoh model tuh gimana Pak yang sebenarnya kayak di bidang tentang kita teknik informatika gitu Pak? Oke, begini. Kalau tadi kan nampak tuh kapalnya dimodelkan bentuk aksialnya. Kalau di IT membuat program itu, saya contohkan begini. Di jaringan ya, di jaringan.
eh, di kampus lah. WIR belum ada internet, misalnya belum ada local area network. WIR pengen pasang local area network. Semua kantor, semua ruangan dapat akses internet. Nggak bisa kita besok bawa kabel. Mana mau dipasang internet? Nggak bisa seperti itu. Bukan nggak bisa, bisa kita pasang. Tetapi yang profesional itu, WIR minta saya mau rata-rata kecepatan bandwidth 10 mega. Kan gitu. Nggak bisa besok bawa kabel, tarik kabel, nggak sampai cuman 1 mega. Kita tambah ini nggak bisa. Dia harus mendesain dulu berapa banyak gedung WIR, berapa banyak fakultas, berapa banyak mahasiswanya, berapa banyak staf yang menggunakan internet, itu estimasi. Dia buat dalam satu simulasi. Saya contohkan aja Cisco atau Mikrotik. Dia buat desain kan gitu. Desain dalam Cisco Tracer misalnya, di sini hubnya, di sini switch-nya, di sini routernya, di sini servernya kan gitu. Nah, dia farm data, estimasi 1.000 orang akses internet dalam sehari pakai dummy data. Nggak mungkin kita ngumpulkan, 1.000 orang mahasiswa WIR, kita coba internet dari sama-sama, nggak bisa. Kita pakai dummy data, mensimulasikan itu, ya, mensimulasikan itu, dapatlah hasil dari tracer tadi, kan itu. Kalau aksesnya 1.000 orang, delay sekian, packet loss-nya, throughput-nya sekian, itu dalam bentuk internet. Nah, dalam bentuk aplikasi, Anda harus membuat sebuah aplikasi. Misalnya, tadi saya bilang, tolong saya buat aplikasi, tidak usah perbankan lah, sistem online shop, toko online. Nah, Anda buat aplikasi yang sederhana, kan itu ya. Anda uji itu, Anda simulasikan dulu, ya, simulasi. Mampu nggak aplikasi? Atau yang mudah Anda pahami lah, website lah, website kan itu. Website WIR. Anda buat website pakai PHP atau apa. Orang akses banyak. Download kan gitu ya. Ketika 10 orang oke, 20 orang oke, sampai 100 sudah mulai lambat. Contoh real. Sikat Anda. Kan gitu ya. Kan problem itu. Ketika Anda sikat traffic jam, nggak bisa diakses, nggak bisa login. Seharusnya dari awal Anda bisa mensimulasikan sikat ini kalau diakses kira-kira 10.000 orang. Saya bilang tadi sulit kita menunjuk, tapi pakai simulasi dummy data, pakai dummy ya kan gitu, seolah 1.000 orang akses di sikat Anda. Mampu nggak begitu supaya mendapatkan hasil yang sempurna? Kenapa? Ketika Anda sebuah sistem, Anda sistem sudah jadi, Anda handover. Bukan handover, sebelum handover sebenarnya customer itu menguji. Contoh Anda buat sistem informasi atau aplikasi untuk sebuah bank A atau untuk toko A. Dia akan uji, mampu nggak data 1 juta? Dia akan uji, kan gitu. Ketika sistem Anda nggak mampu, itu Anda nggak memenuhi syarat dia tadi, kan gitu. Contoh sederhana lah, tolong buatkan saya rumah 4 kamar. Anda buat saja, tahu rumah yang jadi hanya 2 kamar, nggak memenuhi kriteria dia. Anda buat aplikasi, customernya bank minta untuk 1 juta database, 1 juta pelanggan. Begitu 500 saja, atau bukan 1 juta, maksudnya 100.000 atau 10.000 sudah down. Artinya apa? Aplikasi Anda itu nggak memenuhi syarat dia. Bagaimana kita tahu? Kita harus mensimulasikan dulu, kan gitu ya. Contoh tadi yang kapal tadi, buat kapal, saya ingin kapal itu mampu menampung 1.000 ton beratnya, kan gitu ya. Buat aja lah ukuran 100 kali 20 dulu, kan gitu. Enggak. Tiba-tiba begitu dicoba nggak nyampe 1.000 ton, 800 ton saya udah tenggelam kapal, kan gitu ya. Rugi Anda, kan Anda harus buat baru lagi. Paham enggak? Simulasi itu penting. Contoh lain lah, saya presentasikan di slide Ya, tadi ya. paham Pak. Aku paham ya. Ini contoh yang paling sangat mudah dipahami. Ini bagian saya. Ketika kita ini selalu buat antena, saya selalu buat antena. Nah, kalau saya pabrik nggak simulasi, saya pabrikasi antena saya ingin jangkauannya sampai 100 meter. Saya buat aja dulu, uji, nggak sampai 100 meter. Buat baru lagi, ini dah terbuang. Mungkin kosnya 1 juta, walaupun 1 juta kos juga. Buat lagi, 1 juta lagi kosnya untuk biaya pabrikasi. Tapi nggak nyampe, baru 80 meter, kan gitu. Nah, kalau kita simulasi, ini baru 80, kita perbesar bagaimana? Baru nyampe. Setelah kita simulasi, baru kita pabrikasi untuk efisiensi. Nah, ya. Oke. Simpel saja. Kita harus mensimulasikan dulu
apa yang kita akan buat untuk memastikan hasilnya seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.